menyediakan ruang bagi Tuhan dalam hidup. Bersama Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab surat-surat rasuli yang diberi nama sesuai dengan nama penulisnya. Kitab 1 Petrus pasal 4 dengan perikop hidup orang Kristen dan menderita sebagai Kristen. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang difirmankan Allah di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka, sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain, dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi, jika ia menderita sebagai orang Kristen,
maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab 1 Petrus pasal 4. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang berdiri teguh di hari-hari bahaya dengan ayat panduan perenungan 1 Petrus pasal 4 ayat 7 dengan bunyi nas. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, pena ilham ilahi roh nubuat, From That I May Know Him, halaman 352, menjelaskan nas ayat hari ini sebagai berikut. Tanda-tanda zaman memberitahukan kepada kita bahwa akhir dari segala sesuatu sudah dekat. Nubuat-nubuat yang tergenapi telah menjadi fakta sejarah yang dengan jelas mendefinisikan di mana posisi kita sekarang. Kita berdiri di ambang dunia kekal. Tuhan kita memperingatkan umatnya bahwa kejahatan akan merajalela di akhir zaman dan akan memiliki pengaruh yang melumpuhkan pada kesalehan sejati. Kejahatan terlihat dan terdengar dan terasa di sekitar kita. Kejahatan nampaknya merasuki atmosfer dan itu mempengaruhi iman dan kasih umat yang mengaku sebagai umat Tuhan. Sulit untuk mempertahankan integritas Kristen yang teguh. Faktanya, banyak hal yang berlaku pada zaman kita seperti kekristenan berhutang keberadaannya pada ketiadaan penganiayaan. Sehingga ketika ujian pencobaan yang berapi-api datang, sebagian besar dari mereka yang mengaku beriman akan menunjukkan bahwa agama mereka hanyalah formalitas kosong. Sahabat-sahabat firman, perhatikan dengan saksama. Pena ilham melanjutkan hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari yang penuh bahaya. Karena di dalamnya terdapat kecerobohan, kesembronoan, cinta akan kesenangan dan kepuasan diri. Dan ini terlihat dalam kehidupan banyak orang Kristen yang mengakui Tuhan. Apakah ini saatnya bagi mereka untuk kehilangan iman mereka menjadi dingin dan formal? Apakah ini saatnya bagi kita untuk kehilangan iman kita dan menjadi dingin dan formal? Tuhan melarang. Akankah kita menjadi pengkhianat pada saat Tuhan akan dimuliakan oleh ketaatan kita yang teguh pada prinsip? Akankah kita berpaling dari daya tarik surgawi sekarang ketika kita hampir dapat melihat kemuliaan di pantai seberang? Kita hidup dalam periode terpenting dalam sejarah dunia. Dengan mempertahankan kesetiaan kita kepada Tuhan, kita dapat memberikan kesaksian yang paling mulia bagi Kristus dan kebenaran. Sahabat-sahabatku, orang Kristen sejati akan berpegang teguh pada janji-janji Allah sekarang lebih kuat daripada sebelumnya. Hatinya adalah tempat ia menyimpan hartanya di sorga. Ketika prinsip-prinsip yang benar diremehkan dan ditinggalkan, maka orang yang benar dan setia akan menunjukkan semangat mereka yang paling hangat dan kasih mereka yang paling dalam. Dan
mereka akan berdiri teguh untuk kebenaran meskipun tidak populer. Sahabat-sahabatku, Tuhan akan datang. Marilah kita konsisten. Biarlah perbuatan kita sesuai dengan pengakuan iman kita. Mari kita renungkan firman Tuhan yang singkat hari ini. Maranatha. Shalom.